Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama Ane ya dalam pertemuan ketiga nih teknik produksi film. Jadi begini, kemarin di kampus itu kan dibikin kelompok gitu ya, dibikin beberapa kelompok. Jadi tugasnya apa sih? Membuat makalah dan juga mempresentasikannya. Nah sekarang Ane nih mau nge-review apa aja sih materi-materi yang sudah diberikan oleh para pemakal yang sangat-sangat hebat ini. Jadi itu ya, materi-materi ini yang sudah disiapkan oleh dosen gitu ya dalam RPS tersebut gitu. Nah sekarang gua akan ngejelasin nih tentang materi-materi yang sudah diberikan. Jadi materi yang sudah diberikan pemakalah itu tentang memahami film sebagai media komunikasi massa dan juga realitas sosial gitu ya. Nah, para pemakalah ini menjelaskan dalam makalahnya gitu ya tentang pengertian film loh. Nah, ngomong-ngomong pengertian film gitu ya, kalian udah tahu belum sih tentang pengertian film? Gua akan review yang kemarin itu ya. Jadi makalah ini memulai dengan mendefinisikan film sebagai rangkaian gambar hidup bergerak yang sering disebut sinema atau movie. Film merupakan media visual yang mampu memindahkan realitas ke atas layar, memberikan pengalaman yang lebih hidup dan juga mendalam. Jadi pengertian film dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut KBBI. Makalah ini merujuk pada dua pengertian film dalam KBBI. Nah, yang pertama ini apa sih? Nah, oke, yang pertama, film sebagai selaput tipis yang terbuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif yang akan dibuat potret, atau untuk tempat gambar positif yang dimainkan di bioskop dan juga di televisi. Nah, ada juga definisi film dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1992. Jadi makalah ini juga merujuk kepada definisi film dalam undang-undang yang mendefinisikan film sebagai karya seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pendengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi. Oke. Jadi elemen utama film makalah ini menekankan bahwa film memiliki dua elemen utama, yaitu unsur naratif, yaitu tentang materi yang akan diolah dalam film seperti cerita, karakter, dan juga tema. Oke. Berikutnya juga ada unsur sinematik, gaya untuk mengolah materi tersebut seperti teknik pengambilan gambar, penyuntingan, dan juga musik. Nah, berikutnya juga ada film sebagai bentuk komunikasi massa. Jadi gini guys, film sebagai media audio visual. Makalah ini menjelaskan tentang bahwa film merupakan media komunikasi yang bersifat audiovisual, mampu menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Dengan cara apa sih? Yaitu dengan cara yang lebih menarik dan juga efektif. Nah, pengertian komunikasi massa yaitu tentang pengertian komunikasi menurut Effendi 1993 yang mendefinisikan sebagai komunikasi melalui media modern seperti surat kabar, siaran, radio, televisi, dan juga film. Nah, ada juga film sebagai massa yang ampuh. Jadi dalam makalah ini menekankan bahwa film sebagai media massa memiliki kekuatan yang besar dalam pengaruh khalayak, baik untuk tujuan hiburan, penerangan, maupun pendidikan. Nah, film sebagai refleksi dan membentuk realitas. Makalah ini juga membahas tentang peran film yang merefleksikan realitas untuk sosial dan bahkan untuk realitas sebagai cara untuk menampilkan sebagai aspek kehidupan masyarakat dan juga menyampaikan pesan-pesan tertentu. Nah, di sini juga ada loh tentang film realitas sosial. Jadi pengertian film realitas sosial yaitu mendefinisikan film realitas sosial sebagai jenis film yang menggambarkan dan menyoroti sebagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Nah, film ini sering mengangkat tema-tema yang relevan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Nah,
serta berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan kritik sosial. Ciri-ciri film realitas sosial itu apa aja sih? Nah, ini nih ciri-cirinya nih ya. Pertama, menggambarkan realitas sosial. Film-film ini mencerminkan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kesenjangan ekonomi, tindakan kekerasan, budaya, pendidikan, korupsi, dan juga politik. Menggunakan realisme. Film-film realistis sering menggunakan pendekatan mimetik untuk merefleksikan realitas sosial akurat, memberikan penonton wawasan yang mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan juga politik. Menghadirkan pesan moral. Selain menggambarkan realitas sosial, film ini juga membawa pesan-pesan moral yang mempengaruhi perilaku dan juga kesadaran oleh para masyarakat. Nah, ada juga jadinya yang berikutnya mengkritik sosial. Film-film realitas sosial sering digunakan untuk media kritik terhadap isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Mereka menyampaikan pesan-pesan penting dan juga mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai sosial budaya. Yaitu ada juga loh contoh-contoh realitas sosial dalam film itu ya. Pertama yaitu Budi Pekerti. Nah, film Budi Pekerti ini tentang mengangkat tema keluarga dan juga pengaruh media sosial. Nah, di sini juga ada namanya imajinasi pengantar. Jadi pengertian imajinasi dalam film ini yaitu menjelaskan bahwa imajinasi merupakan komponen penting dalam film. Mengapa? Karena memungkinkan pembuat film untuk menciptakan dunia yang fiktif dan juga menarik. Nah, aspek imajinasi dalam film yaitu ada beberapa aspek gitu ya. Nah, yang pertama itu karakter fiktif. Karakter dalam film fantasi adalah hasil imajinasi kreatornya sendiri gitu ya. Seperti karakter binatang atau makhluk-makhluk luar angkasa seperti alien dan juga yang lain yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Nah, ada juga cerita fiktif. Film fiksi yang menggunakan cerita rekaan di luar film fiksi yang menggunakan cerita reka adegan di luar kejadian nyata, memungkinkan semua kejadian fiktif terjadi sesuai dengan kreativitas dan daya imajinasi kreator. Nah, ada juga komposisi musik. Musik ilustrasi dan scoring digunakan untuk menambahkan dramatis dan nuansa pada film, membangun suasana yang lebih menarik dan juga imajinatif. Nah, ada juga dengan pengeditan film. Mekanisme pengeditan film memungkinkan sutradara untuk menetapkan konvensi pengeditan yang efektif, membuat film terlihat lebih imajinatif dan juga menarik tentunya. Ada juga komunikasi imajinatif. Imajinasi harus memberikan dengan baik dalam film untuk memungkinkan penonton mengerti pikiran dan juga perasaan karakter tanpa perlu mengucapkan secara verbal dan gerak visual. Berikutnya juga ada pengertian imajinasi pengantar. Makalah ini menjelaskan tentang bahwa imajinasi pengantar merujuk pada kemampuan kreatif dan visual digunakan untuk membangun suasana, menggambarkan setting, dan mengintroduksi tema yang di konsep awal film ini. Nah, ada juga aspek penting dalam imajinasi pengantar. Makalah ini ya membahas tentang aspek penting dalam imajinasi dalam film tersebut ya. Membangun suasana. Nah, apa sih membangun suasana itu? Membantu menciptakan suasana yang tepat dan juga menarik perhatian penonton tentunya gitu ya. Dan juga apa? Mempersiapkan mereka untuk cerita yang akan disampaikan. Dan berikutnya ada menggambarkan setting. Dengan menggunakan imajinasi, pengantar dapat menggambarkan setting yang relevan dengan cerita. Berikutnya itu mengintroduksi tema atau konsep. Imajinasi pengantar sering digunakan untuk mengintroduksi tema atau konsep utama film. Berikutnya itu menggunakan visual dan juga suara. Imajinasi pengantar seringkali melibatkan kombinasi visual dan suara untuk menciptakan pengalaman yang lebih mendalam. Nah, di sini juga pemakalah
menjelaskan tentang sejarah perkembangan film di dunia dan juga di Indonesia. Jadi sejarah perkembangan film di dunia yaitu mulai dari penemuan kamera bergerak oleh Joseph Nicepor hingga perkembangan teknologi digital movie. Jadi awal mula film yaitu penemuan film bergerak oleh Joseph ya pada tahun 1826 dan menemukan kamera proyektor yang dapat merekam dan memproyeksikan gambar bergerak oleh Lumiere bersaudara pada tahun 1892. Itu materi yang kemarin ya, tapi gua ulas lagi nih. Soalnya pemakalan juga membahas tentang ini. Yang berikutnya juga perkembangan teknologi film. Makalah ini membahas tentang perkembangan teknologi film seperti film hitam putih, film bersuara, film berwarna, dan peralatan produksi film. Berikutnya, perkembangan industri film. Makalah ini membahas tentang perkembangan industri film di Amerika Serikat dan pengaruhnya terhadap industri film di seluruh dunia. Perkembangan teknologi digital. Berikutnya juga ada pengembangan teknologi digital. Dalam makalah ini membahas tentang pengembangan teknologi digital dalam industri film seperti videotape, laserdisc, VCD, DVD, dan digital movie. Berikutnya ada sejarah perkembangan film di Indonesia. Jadi mulai dari pengenalan film pertama di Indonesia pada tahun 1900-an gitu ya guys ya, hingga perkembangan modern. Jadi awal mula film di Indonesia memperkenalkan film pertama di Indonesia pada tahun 1900-an dan tonggak awal industri film pada tahun 1926 dengan memproduksi film Lutung Kasarung. Siapa sih yang nggak pernah nonton? Ayo, kamu udah pernah belum sih nonton Lutung Kasarung? Kalau yang belum nonton, tonton ya. Berikut itu pada periode 1990-an. Jadi pertumbuhan industri film pada tahun itu termasuk Festival Film Indonesia atau FFI 1 pada tahun 1955 dan pengaruh politik dan sosial pada era tersebut. Periode 1970-an. Jadi, dekade 1970-an ini sebagai masa keemasan perfilman Indonesia dengan peningkatan produksi film dan popularitas film-film seperti Tiga Darah dan juga Perahuan Desa. Periode 1990-an. Jadi, dalam periode ini yaitu penurunan produksi film di Indonesia pada tahun 1990-an disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran dan juga persaingan film-film. Yang disebabkan oleh faktor keterbatasan anggaran dan juga persaingan dengan film asing. Berikut itu periode 2000-an ya. Jadi ini mulai lagi bangkit industri film mulai dari 2006 gitu ya, dengan meningkatkan produksi film popularitas seperti film KKN di Desa Penari, Pengabdi Setan 2 gitu ya. Berikutnya itu periode 2010 gitu ya. Di sini ada peningkatan kualitas jangkauan film pada periode 2010-an dengan munculnya film-film seperti The Raid atau juga Pengabdi Setan, yaitu menciptakan tren baru dalam genre film aksi dan juga horor. Jadi di film juga jadi dalam produksi film juga ada juga namanya tantangan dan kesulitan industri film Indonesia. Jadi tantangannya atau kesulitannya itu jadi kesulitan dan tantangan pertama yaitu anggaran terbatas. Keterbatasan anggaran dapat mempengaruhi kualitas produksi film loh. Yang berikutnya juga persaingan dalam film asing. Nah, film-film asing terutama dari Hollywood ini memiliki penetrasi yang kuat dalam pasar Indonesia. Jadi kita kalah saing gitu ya. Itu berikutnya itu peredaran film ilegal. Jadi peredaran film ilegal ini atau pembajakan ya merugikan industri film Indonesia secara signifikan loh. Karena kan tadi kan ada anggaran gitu ya. Kalau ilegal kan waduh kasihan juga yang buat film ya.
Berikutnya juga kualitas naskah dan produksi. Beberapa film mungkin mengalami kendala dalam pengembangan naskah dan produksi yang berkualitas tinggi gitu ya. Yang berikutnya distribusi yang terbatas. Yang berikutnya itu tentang kreativitas dan juga inovasi tentunya. Industri film Indonesia perlu lebih berani untuk mengangkat tema-tema dan juga genre-genre gitu ya. Berikutnya juga sensor gitu ya. Ketentuan sensor yang ketat di Indonesia ini menghambat perfilman atau kebebasan berekspresi dalam perfilman Indonesia ya. Mungkin segitu aja ya makalah-makalah yang sudah dipaparkan oleh para pemateri seperti itu. Dan juga pemakalah mereview film yang berhubungan tentang bimbingan konseling gitu ya. Jadi pemakalah ini mengambil suatu film dengan mengambil intisarinya dan juga menjabarkan dan juga menghubungkan, yaitu film Miracle in Cell No 7. Jadi apa sih film ini? Film ini menceritakan tentang seorang ayah dengan keterbelakangan mental yang dipenjara secara salah gitu ya, atas tuduhan pembunuhan. Film ini mengangkat tema ketidakadilan, trauma, dan juga kekuatan cinta keluarga. Film ini memiliki beberapa pesan penting yang relevan dengan bimbingan konseling tentunya ya. Seperti apa yang tadi diceritakan oleh dosen bimbing. Yaitu yang pertama, empati dan dukungan emosional. Film ini menunjukkan pentingnya empati dan dukungan emosional dalam hubungan antar manusia, terutama dalam keluarga. Dukungan psikologis. Film ini memberikan bagaimana dukungan psikologis dan pemahaman terhadap kebutuhan emosional, yaitu dapat membantu individu menghadapi situasi yang sulit dan juga trauma. Yang berikutnya itu keadilan sosial. Film ini menyoroti pentingnya mencari keadilan dan dampak ketidakadilan terhadap kesehatan mental individu. Nah, di film ini menyentuh hati banget ya, dan memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya empati, dukungan emosional, dan keadilan sosial gitu. Nah, begitu aja ya pemaparan pemakalah yang saya review kembali dalam pertemuan ketiga ini ya. Nah, di sini juga dosen memberikan kritik dan saran tentang dalam pembuatan pemakalah ini ya. Dosen mengkritik tentang paragraf dan juga pembuatan judul yang masih panjang gitu ya, belum bisa mewakili dari materi-materi atau silabus-silabus yang sudah diberikan oleh dosen pengampu. Dan juga Pak dosen juga mengkritik tentang paragraf atau kalimat-kalimat yang harus dicetak yang harus dicetak miring dan juga yang harus di bold. Nah, itu ya. Semoga pemakalah berikutnya bisa lebih baik, dan juga saya berterima kasih pada pemakalah pertemuan pertama ini atau kelompok 1 ini ya, telah memberikan materi-materi yang sangat bermanfaat. Kalian harus semangat, jangan pantang menyerah untuk belajar yang lebih baik. Mungkin sekian juga dari saya. Kita akan bertemu kembali dalam pertemuan keempat dengan materi-materi yang lebih seru tentunya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.